Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Trisno MPA, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudong yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru yang saya sayangi. Terima kasih. Oh, dan Bapak Ibu Guru karangan juga yang mungkin beberapa derek juga buat nopo-nopo, karena mungkin ini juga bisa dipakai mungkin kalau dalam keseharian juga bisa. Begitu, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya diizinkan untuk berbagi dengan Bapak Ibu Guru. Jadi hari ini saya akan membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu pemanfaatan Padlet dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ini tidak terbatas hanya bahasa Inggris saja, namun semua mata pelajaran bisa menggunakan platform ini. Kenapa sih kok kita harus menggunakan platform teknologi, salah satunya Padlet ini? Karena memang tantangan kita sekarang ini untuk anak-anak menciptakan generasi yang sekarang ini tuh sangat luar biasa, terutama skill yang harus anak-anak miliki di abad 21, termasuk kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreativitas, ya itu juga berkolaborasi seperti itu sangat anak-anak dituntut untuk bisa seperti itu. Oleh karena itu kita harus melakukan inovasi. Kemudian yang kedua, interaksi antara siswa dengan teknologi, atau baik itu mungkin yang sekarang ini dekat itu adalah smartphone, itu sangat luar biasa. Bahkan di berbagai kesempatan mungkin saat kita mengajar pun anak-anak cenderung istilahnya acuh gitu, karena sudah fokus dengan smartphone-nya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita juga sebagai guru dituntut untuk selalu melakukan banyak inovasi, berinovasi banyak. Kemudian yang keempat itu kita di kurikulum Merdeka ini juga ditekankan untuk mengimplementasikan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti Padlet ini akan membantu Bapak Ibu untuk mewujudkan ya salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu juga akan mengarah nanti ke pembelajaran berbasis siswa. Oleh karena itu, saya menyarankan ada salah satu platform ya yang bisa digunakan, yaitu Padlet. Gitu. Mungkin ada yang sudah pernah mencoba sekali begitu praktek di kelas menggunakan Padlet? Belum sama sekali ya. Nanti Bapak Ibu Guru bisa lihat. Ini bisa untuk semua mapel, sejarah juga bisa, nanti agama, biologi, ya kan, bahasa itu juga bisa. Nah, nanti kita lihat bersama-sama sulit apa enggak. Yang jelas sebenarnya ini versinya gratis, jadi sudah tersedia versi gratisannya berapa ya? Ada 4 template, kalau nggak 5 template itu gratis. Nah, nanti saya ajarin triknya gimana caranya kok bisa nanti kita dapat banyak template ya. Nanti di luar sesi ini nanti saya ajarin. Kemudian ini ramah memori karena siswa tidak perlu menginstal aplikasi. Bapak Ibu Guru juga tidak perlu menginstal aplikasi. Cukup punya laptop, HP, sama internet aja. Kemudian mampu menciptakan suasana kelas real karena pendidikan staff berada dalam satu waktu. Jadi misalnya di kelas begitu, ayo kasih respon. Beberapa siswa kan ada yang suka malu-malu seperti itu nek mau menyampaikan opininya secara lisan. Nah, melalui Padlet ini siswa bisa nulis opini siswanya apa. Jadi ada interaksi walaupun melalui media Padlet ini. Kemudian tampilan Padlet itu beraneka macam, menarik dan mirip papan tulis digital seperti itu. Memang kita tidak bisa terus nulis bentuk coret-coretan seperti itu secara langsung ya, tapi bisa digunakan sebagai papan tulis digital. Kemudian mudah digunakan dan tidak butuh lama untuk memahami cara kerjanya, sangat mudah. Nanti saya akan perlihatkan caranya. Kemudian memiliki ruang untuk berkreasi dengan menambahkan gambar, suara, catatan, video, bahkan ada fitur terbaru yang baru saja saya buka hari ini tadi bersama Bu Berti. Itu bisa membuat polling dan membuat gambar AI atau artificial intelligence. Jadi tinggal menulis misalnya kata kuncinya, mau saya ingin mengupload ya foto gambar burung gagak misalnya. Nah, itu nanti secara sistem itu langsung akan membuatkan gambar burung gagak, atau mungkin ditambah burung gagak terbang di mana gitu ya, lebih detail spesifik itu juga bisa. Nah, itu salah satu kelebihannya juga, karena sekarang teknologi AI itu atau artificial intelligence itu sangat sudah terintegrasi di mana-mana. Kemudian hasil pembelajaran berupa penjelasan materi atau mungkin hasil siswa itu langsung bisa diekspor baik dalam bentuk PDF atau Excel.
Jadi siswa bisa mereview, guru juga kalau misalnya sebagai bentuk penilaian akhir juga bisa langsung dilihat seperti itu. Tidak seperti kalau Google Form itu kan kita harus ngecekin tugas satu-satu dibuka seperti itu. Insya Allah dengan ini lebih mudah. Kemudian ada fitur komen, di situ setiap postingan ya nanti di post terus kita bisa ngasih komen. Teman sesama temannya bisa juga ngasih komen. Jadi bisa penilaian antar teman seperti itu. Bahkan kita juga bisa membeli nilai maupun rating. Oh, jawaban kancaku ki urung tek pas tak rating 3 seperti itu. Boleh seperti itu. Kemudian ada live chat, di situ apa yang diketik kita juga bisa langsung lihat. Kemudian ini salah satu tampilannya. Nah, ini untuk misalnya ngupload video. Jadi anak misalnya kita beri tugas anak menciptakan gerakan senam misalnya dalam pembelajaran olahraga, diupload di sini. Teman-temannya bisa lihat, gurunya juga langsung bisa melihat satu kelas. Jadi kita nilainya tidak perlu buka-buka Google Drive atau form gitu berulang-ulang. Kayak mau sopo di sini sudah ada, langsung nama dan videonya. Kemudian mata pelajaran geografi atau sejarah Bu Aryani seperti itu, misalnya mempelajari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, nanti di sini kita memilih lokasi, misalnya siswa diminta untuk belajar Hindu-Buddha yang ada di Pulau Jawa dulu. Nah, daerahnya mana tinggal diketik, nanti anak panahnya ini tadi akan mengarah ke lokasi. Kita tinggal memberi nama. Itu kerajaan apa misalnya di Jogja, misalnya kerajaan Mataram itu. Ya, seperti itu. Kemudian kalau IPA di sini juga ada nanti kayak semacam timeline. Jadi misalnya ada gambar terus ada penjelasan, atau bahkan mungkin kalau sejarah itu bisa mana tahunnya gitu, per tahun ini tahun sini ada peristiwa apa, tahun ini selanjutnya peristiwa apa, itu juga bisa. Kemudian kalau bahasa Indonesia ini atau bahasa Inggris atau bahasa Jawa, di sini ada misalnya disuruh mereview, anak-anak mereview buku, ya tinggal diupload cover bukunya apa, kemudian hasil reviewnya seperti apa, karakternya siswa karakternya di dalam buku itu seperti apa. Nah, kapan sih sebenarnya Padlet itu bisa digunakan? Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Padlet ini bisa digunakan untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya sarana pengumpulan tugas. Jadi kalau di pembelajaran diferensi kita punya namanya diferensiasi produk nih Bapak Ibu. Masih ingat gitu udah nganu materi pembelajaran diferensiasi. Nah, di dalam diferensiasi produk itu siswa kan dibebaskan untuk mengupload bentuk penugasan atau bentuk produk. Misalnya kalau pelajaran agama materinya pernikahan. Nah, kalau pernikahan itu nanti mungkin saja siswa aku senang gawe video. Nah, itu yang diupload berupa video di situ. Oh, aku senang membuat infografis, yang diupload foto infografis di situ. Ya, jadi sudah bisa memuat pembelajaran berdiferensiasi di situ. Atau bahkan mungkin rekaman audio saja penjelasan tentang pernikahan juga bisa. Kemudian bisa digunakan sebagai papan tulis sehari-hari di kelas. Jadi Ibu mau memaparkan materi apa di situ per poin-poin juga bisa. Nah, yang terakhir untuk refleksi. Ini Bapak Ibu kalau di kelas suka melakukan refleksi mboten di akhir. Nah, biasanya apa? Tanya jawab. Dia tanya jawab. Nah, ini juga bisa digunakan untuk sebagai kegiatan refleksi. Nanti kalau kadang siswa refleksi tanya kan jawab cuma 1-2 seperti itu. Nah, ini nanti siswa jadi lebih percaya diri karena dia juga bisa nulis hasil mereka. Ini saya akan menyampaikan contoh yang sudah saya lakukan ya, di pembelajaran. Ini untuk kegiatan refleksi. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, jadi misalnya hari itu kemarin kita belajar deskriptif, terus kamu refleksimu apa, perasaanmu bagaimana, seperti itu siswa sudah bisa menulis di sini. Jadi kita bisa melihat, bisa dibacakan, bahkan kita bisa juga mengulas langsung di dalam kelas. Seperti itu. Seperti itu. Terus pembelajaran misalnya ini membuat surat lamaran kerja. Jadi saya sudah menyediakan 3 surat lamaran kerja. Ini untuk aktivitas di kelas ya.
tiga surat lamaran ya, dan ada satu iklan seperti itu. Nah, dari 3 ini kira-kira menurut kalian yang paling tepat, yang menurut kalian paling sesuai dengan iklan pekerjaan atau lowongan pekerjaan itu yang mana? Nah, siswa milih, misalnya dia yang milih yang satu itu yang menurut kami paling tepat, itu alasannya apa? Kalau yang 2 alasannya apa? Nah, ini untuk kegiatan di kelas. Ya, ini lumayan menarik. Ini juga bisa meningkatkan critical thinking atau kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian yang ketiga itu reading comprehension. Oke. Ya, ini. Jadi kemarin kita di bahasa Inggris itu kami belajar caption. Nah, biasanya kan guru ya yang memberikan pertanyaan. Nah, kali ini saya ingin mengecek pemahaman siswa itu dengan siswa yang membuat pertanyaan. Nah, di sini juga ada pembelajaran berdiferensiasi sesuai level kesiapan siswa. Jadi yang mereka masih berpikir, wah aku lunte iso, aku mau milih caption yang pendek aja ah. Nah, seperti itu ada di sini. Nanti siswa membuat pertanyaan. Oh aku sudah terlalu gampang itu materi, aku mau yang agak lebih banyak teksnya, seperti itu. Untuk salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga di bahasa Inggris. Nanti di mapel lain tentunya juga sama. Yang terakhir untuk ini kemarin materinya caption, anak-anak diminta untuk membuat mengupload gambar yang ada di galeri mereka, macam-macam. Ya, kemudian menuliskan caption. Nah, misalnya seperti ini. Dan anak-anak sangat tertarik sekali, sampai bingung mereka ya, lama sekali itu 15 menit itu hanya milih gambar. Nah, ada milih gambar kucingnya. Terus ada yang nggak tahu ini dijewer seperti itu sama orang ini. Gitu. Banyak macam-macam. Mungkin kalau seni rupa anak-anak gambar, difoto, diupload seperti itu, tanpa ngumpulin buku gambarnya. Kan kita juga kadang meja penuh kalau ada buku gambar. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif juga. Nah, ini nganterin adik ke sekolah, bahkan ada yang tidur, temennya tidur di foto. Yang KKO lebih keren lagi Bu, nanti saya lihat. Yang sebelumnya ada yang aneh-aneh juga difotoin, tapi nggak ditulis captionnya. Banyak. Oh, ini ada yang dengan pacarnya juga ngupload, mereka pede. Ya, seperti itu. Demikian untuk praktek yang saya lakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Semoga menginspirasi Bapak Ibu. Gitu, mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin kita nanti nyoba satu gitu untuk membuka. Jadi kita tinggal masuk ke sini padlet.com. Yang ini ada internet, boleh pakai HP, mau pakai laptop juga bisa. Terus nanti kalau masih baru tampilannya tidak sebanyak ini ya, karena ini saya sudah mengupgrade banyak. Nah, kita pilih satu mawon, mungkin yang gambar apa ya? Ini coba. Nanti bisa diganti backgroundnya dan sebagainya. Nah, ini bisa diatur di sini, ada kurang tahu ya ada format bahasa Indonesianya atau enggak, semoga ada. Misalnya, nah ini ada formatnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Kalau ini seperti dinding, jadi ditoto-toto kayak gitu tampilannya. Stream itu yang urut, jadi kayak nge-scroll postingan Instagram seperti itu. Terus ada yang grid, itu yang ditoto hanya lurus ke bawah per section seperti itu, per sesi. Nah ini yang map tadi, kita mungkin coba yang map ya nanti. Map ini yang peta, jadi peta seluruh dunia itu sudah ada di situ. Kemudian yang kanvas itu yang acak-acakan, terus nanti kita ada pilihan menghubungkan. Jadi misalnya kalau apa ya, materi apa ya, mungkin biologi itu yang apa Bu, siklus-siklus, nah seperti itu bisa dipakai. Kemudian ini yang timeline tadi yang ada waktu per tahun, misalnya tahun apa kejadian atau peristiwa. Nah kita pilih salah satu, misalnya yang map seperti ini. Ini bisa buat ngajar. Nah langsung koneksi internet ya. Nah ini masuk ke map ya.
ubah yang ini kata dapat jadinya tadi karena salah. Ini tadi formatnya web mmap ya. Nih. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau ini ya, ada tanda plus. Jadi anak tuh nanti setiap mau bekerja yang dilihat hanya tanda yang ada di pojok ini, tanda plus ini. Untuk menambahkan postingan, Bapak Ibu guru juga lihatnya hanya di sini. Tinggal tambahkan postingan. Misalnya mau kemana Bu Ar? Misalnya kerajaan apa misalnya? Kutai ya, di daerah Kutai Kartanegara. Nah, nanti otomatis nanti akan ke situ. Misalnya di sini ada kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini, kerajaan. Nah, nih nanti terus anak-anak kan jadi belajar. Nah, di sini. Nah, ini ada kerajaan Kutai. Jadi nanti kalau mau belajar sejarah apa? Belajar apa berbagai kerajaan bisa. Misalnya lagi di Banten, mungkin Banten, daerah Banten ya. Banten itu kerajaan apa Bu? Kerajaan Banten ya. Nah, misalnya seperti ini, habis. Nah, sudah ada dua nanti, ya ada titiknya. Nanti mau ditambahin banyak lagi juga bisa. Ada titiknya di mana? Seperti itu bisa. Itu yang map ya. Nah, kalau yang wall, stream, grid ini sama kurang lebih. Kita habis dulu. Ini dari sini juga klik pojokan sini, terus kita menulis apa misalnya di situ mau bentuk tugas bisa per siswa juga, kita nulisin nama siswanya satu-satu kalau mau disediakan memang kolomnya sendiri-sendiri, tapi kalau tidak ya langsung materi aja, mungkin materi apa namanya misalnya apa ya materi mau menambahkan gambar. Nah, di sini juga udah ada menu gambar, bisa ngupload, bisa juga nyari. Ya, di sini langsung search. Nah, di sini ada banyak, ada ngupload, ada link. Kalau misalnya sudah ada link atau rekaman, langsung rekaman seperti ini juga bisa, atau mencari. Misalnya ini ya di YouTube. Misalnya pernikahan. Ini itu jadi lagu materi dampak misalnya ya, misalnya saja coba. Publish. Nah, di sini nanti sudah siswa ketika buka link ini juga udah bisa melihat langsung materinya apa. Seperti itu. Tinggal diklik sudah ngeplay, masuk ke link YouTube. Mungkin itu nanti mungkin kalau misalnya ada yang tertarik boleh nanti kita belajar bersama-sama itu suatu hari itu di Labcom atau apa bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Itu tadi yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Mungkin kalau bahasa juga bisa masuk, ya kan? Seni juga bisa, gitu nih. Monggo Bu. Oh, latihannya kapan lagi? Ya, nanti malah pernikahan dini nanti ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Miss Rahma yang luar biasa. Ini praktik baik yang bisa dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Ini saya yakin menarik ya untuk anak-anak kita dalam pembelajaran berbasis teknologi. Hampir semua materi bisa ya, semua pelajaran juga bisa. Sehingga saya sangat setuju kalau nanti pada hari tertentu kita Bu Rahma untuk berkenan memberikan praktik bagi ini dalam waktu yang lebih cukup. Jadi langsung praktik Bapak dan Ibu sesuai dengan mata pelajaran masing-masing.
bisa di laboratorium ya, sehingga nanti guru yang lain bisa menerapkan. Tidak sebatas pada praktik baik di hari ini, tetapi betul-betul. Pertanyaan saya pertama, ya ini pertama saya biasa, mudah-mudahan nanti sukses ya untuk berikutnya. Ya, tepuk tangan dulu sekali lagi ya. Kita butuh misrama berikutnya salah kita ya, inovasi yang selalu berkelanjutan. Saya tanya ini kan model baru ya, lumayan bagus sekali. Mungkin ini terdistorsi dengan hal-hal negatif, artinya jangan-jangan nanti misalnya anak misalnya mencari itu, tapi yang keluar dengan harapan kita selaku guru. Sudah terjamin bahwa misalnya tadi bisa mencari materi pernikahan dini, misalnya materinya sesuai dengan apa ya, yang tidak apa ya, misalnya menyimpang dari kaidah-kaidah tertentu, baik kaidah etika, norma hukum dan sebagainya. Kalau memang sudah terseleksi materinya dan memang cocok, ini sangat bagus. Mungkin misalnya bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Bapak. Kalau untuk menyeleksi kayaknya tidak bisa ya, karena memang ini aplikasinya kan hanya mengintegrasi dari YouTube. Jadi ketika kita nyari materi di YouTube ya, itu sebenarnya dari YouTube, aplikasi YouTube itu, bukan yang terus khusus gitu ya. Jadi umum Pak, tetap umum untuk yang lainnya. Jadi untuk membatasi itu mungkin dari guru, Bapak Ibu guru memberikan batasan mungkin yang mau dicari itu apa gitu nih. Atau kalau mau lebih bagus ya Bapak Ibu guru yang mencarikan, nah, ditempel di sini sehingga siswa yang diakses ya hanya itu, seperti itu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain yang bertanya, barangkali tertarik nanti terus membuat PTK menggunakan ini atau best practice ya, ada nilainya nih Pak ya, bisa. Ampun. Yang kedua tadi ada artificial intelligence ya. Bisa tidak misalnya sekarang kan kemajuan teknologi ya, bahkan menyusun karya tulis, makalah atau skripsi itu menurut informasi bisa hanya menyampaikan misalnya dengan suara, saya butuh skripsi dengan judul ini. Nanti sudah tersusun katanya Bapak Ibu, sudah lengkap. Kemajuan teknologi ini bisa nggak dengan seperti ini? Jangan-jangan anak dikasih tugas, saya butuh makalah singkat tentang apa itu ya, langsung keluar, sehingga nanti malah waktu kita yang mestinya 2 jam pelajaran ya 5 menit sudah selesai langsung dikumpul. Bagaimana? Kalau itu tidak bisa dihindari ya Pak. Karena anak sekarang itu luar biasa cerdasnya ya, bahkan mungkin kalau menulis apa istilahnya diminta, saya tugas bahasa Inggris membuat deskriptif gitu, teks deskriptif itu saya udah bisa tahu, oh ini dari Google Translate. Anak-anak cuma bikin bahasa Indonesianya terus kemudian ditranslate di Google seperti itu. Itu yang paling sederhana ya Pak, hanya pakai Google Translate. Nah kalau AI ini mungkin kalau di anak-anak muda mungkin hanya 1-2 yang baru tahu. Mau dikasih tahu sebenarnya bisa Pak ini. Bahkan nanti Bapak Ibu guru, saya ada kemarin dapat ini di sosial media itu, kita bisa membuat soal. Jadi kita cuma upload teksnya, soalnya udah muncul jadi gitu. Ya, tapi saya baru nyoba yang bahasa Inggris, belum nyoba dalam bahasa Indonesia. Itu kita mengupload soal langsung ngupload materi teksnya gitu nggih, teks terus langsung keluar soalnya. Gitu. Dalam waktu yang singkat, dalam hitungan detik saja. Seperti itu. Bahkan kalau misalnya bahasa gitu, kita juga bisa langsung, misalnya kita golek teks kan kangelan seperti itu ya, dan teksnya biasanya harus baru. Nah itu kita juga bisa buat itu pakai yang paling sederhana, ChatGPT. Bapak Ibu sudah pernah menggunakan itu? Bapak Ibu misalnya saya contohkan ya, ini sangat sederhana sekali. Ini namanya ChatGPT. Banyak sekali platform AI yang lain. Itu Bapak Ibu mau bikin best practice, mau bikin apa itu bisa. Cuma memang ya karena kemampuan internet ya, kemampuan itu jadi terbatas. Misalnya seperti ini, tinggal kita ngetikkan saja di sini teks, misalnya teks best practice misalnya, practice pembelajaran diferensiasi mata pelajaran misalnya. Bahasa Inggris coba kita lihat.
sudah selesai dalam hitungan detik. Cuma ya memang kita harus menyesuaikan strukturnya dengan struktur yang di WebWebis, tapi setidaknya isinya sudah ada. Kita tinggal menambahkan yang teori-teori dari buku seperti itu. Secara ini ada. Oke. Misalnya ini kan terlalu banyak. Misalnya saya belum pernah nyoba yang bahasa Indonesia ya, maksudnya ininya kalau dipersingkat itu apa Pak? Dipersingkat nggak? Dipersingkat 100 karakter. Ya, diringkas gitu. Itu tadi diringkas lagi. 100 karakter kan hanya pendek ya. Udah diringkas tadi hasilnya itu. Jadi udah ada jawaban, diringkas lagi seperti itu. Mau dikasih perintah tambahkan teori dari misalnya Piaget seperti itu, Bulling, nanti dia akan menambahkan sendiri. Cuma memang kelemahannya banyak. Kelemahannya. Apalagi kalau pakai alat cek plagiasi itu juga mungkin kena plagiasi tapi tidak banyak. Cuma memang tidak bisa sesuai yang kita inginkan, ada 1-2 hal. Misalnya kita mau membuat tulisan, tapi kalau cuma membuat ide seperti itu, apa materi misalnya materi biologi apa kita mau istilahnya persiapan buat ngajar seperti itu, kita mau baca tentang sel-sel itu ditulis ada materi sel dalam biologi misalnya seperti itu udah. Sudah. Mungkin ada tambahan lagi. Sudah guys, semoga praktik baik yang saya lakukan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan mungkin bisa dipraktekkan juga di dalam kelas seperti itu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk Miss Rahma yang sudah berbagi praktik baik dengan kami, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pundong. Ternyata apa yang disosialisasikan sangat bermanfaat. Salah satu yang disosialisasikan adalah platform belajar Padlet. Nah, memudahkan kita, membuat kita praktis, tetapi harus pandai menggunakan IT.